Sementara itu sejumlah ilmuwan telah menyusun strategi agar Indonesia bisa segera keluar dari pandemi COVID-19. Lalu bagaimanakah roadmap atau skenario agar tidak terjebak pandemi dalam rentang waktu yang lama? Berikut kami hadirkan informasinya untuk Anda. Aliansi Ilmuwan Indonesia untuk Penyelesaian Pandemi menyebutkan ada 3 fase yang harus dilalui Indonesia untuk bisa segera keluar dari pandemi COVID-19. Sosiolog bencana Nanyang Technological University Singapura, Zulfikar Amir menilai ketiga fase tersebut dapat menjadi acuan pemerintah menentukan roadmap atau peta jalan agar tak terjebak pandemi. Skenarionya dimulai dari fase pertama, supresi. Fase ini berupa intervensi epidemiologis, sosial, dan ekonomi. Dalam fase supresi, target utamanya adalah menekan angka kasus positif dan kematian akibat COVID-19 secara drastis dalam periode tertentu. Fase ini memerlukan strategi kombinasi antara pembatasan sosial dan tracing atau pelacakan secara masif. Fase berikutnya adalah stabilisasi. Skenarionya mengembangkan teknik pengendalian risiko dan penguatan surveillance untuk pelacakan maupun pemantauan isolasi. Fase ini bertujuan mengendalikan skala penularan pada tingkat tertentu. Zulfikar menilai stabilisasi merupakan fase tersulit. Indonesia pernah berhasil di fase supresi, namun gagal pada fase stabilisasi. Karena setelah angka kasus COVID-19 turun, kasus kerap kembali naik. Terakhir, fase normalisasi. Pada fase ini, pandemi bisa dikatakan terkendali dan masyarakat hidup secara normal. Masyarakat juga harus memahami betul risiko COVID-19 didukung dengan sistem pelacakan yang baik. Normalisasi dinilai sukses bila positivity rate berada pada angka maksimal 1% dengan jumlah kasus positif COVID-19 di bawah 1.000 per hari. Kalau misalnya pemerintah mau menerima roadmap ini lalu kemudian menjadikan sebagai acuan di dalam melakukan proses menuju kondisi endemik, maka roadmap ini bisa disosialisasikan sehingga setiap komponen di dalam pemerintahan dan juga masyarakat itu juga bisa mengikuti. Nah, berapa lama suatu penyakit ini menjadi endemi? Satuan waktunya biasanya 3 periode. 3 periode itu untuk penyakit bisa dalam periode week, month, years, atau decade. Jadi minggu, bulan, tahun, atau dekade. Nah, untuk COVID 2022 itu sudah 3 tahun. Jadi biasanya 3 tahun berturut-turut. Karena definisi endemi adalah peningkatan kasus ya selama lebih dari 3 periode. Peneliti vaksin dan imuno-onkologi Ines Atmo Soekarto yang juga tergabung dalam Aliansi Ilmuwan Indonesia untuk Penyelesaian Pandemi menegaskan skenario yang telah disusun harus dibarengi dengan suksesnya program vaksinasi COVID-19. Hingga awal September 2021, Kementerian Kesehatan mencatat dari target 208,2 juta orang, ada 104,5 juta orang yang telah menerima vaksin COVID-19 di Indonesia. Semua vaksin itu beda-beda. Belum lagi kita juga belum tahu benar kinerja masing-masing vaksin yang ada, kinerja jangka panjangnya bagaimana gitu kan. Apakah perlindungan itu 5 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun? Kita masih belum tahu karena semua ini masih berjalan dengan begitu cepat. Karena itu sangat penting adanya real time data gitu kan, data itu sebaiknya jangan hanya dari negara lain, tetapi data-data dari negara kita sendiri. Bahwa efektivitas vaksin itu akan kita ukur setelah tentunya cakupan atau sasaran vaksinasi itu kita capai ya. Kalau sekarang kita belum bisa mengukur secara luas karena kalau kita lihat bahwa pelaksanaan vaksinasi itu kan baru mencapai 18% dari total sasaran kita ya kan. Roadmap atau skenario pasca pandemi sejatinya disusun untuk menjadi acuan agar Indonesia tak terjebak pandemi COVID-19 dalam waktu yang lama. Masyarakat butuh kepastian kapan dapat hidup berdampingan dengan virus corona. Victor Pangaribuan, Aryo Asmoro, Jakarta.